bagi yang kepengen UMKM, yang kepengen jadi makro, mampirlah ke kampus, tanya kepada ahlinya. Itu pertama ya. Jadi ya, winner focus on winning, loser focus on winner. Jadi kalau teman-teman memahami sendiri ya, konseling diri, memahami diri, apa sih kekuatannya, apa sih kelemahan, dan fokus pada kelemahan, disingkirkan kelemahannya, muncullah satu strength gitu. Kuatkan itu, strength itu, nanti akan muncul kok. Halo Sobat DW, selamat datang kembali di podcast Alumni Insight, ruang berbagi perjalanan nyata dan perjalanan berharga dari para alumni Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di dunia bisnis tentunya, yaitu the trust factor. Mengapa investor lebih berani menanam modal pada bisnis dengan pendampingan ahli? Nah, bersama saya Sultan Faizi dan narasumber hebat kita hari ini yaitu Bapak Kristali Vega. Terima kasih Mas Sultan Faizi. Selamat datang Pak Kristali Vega di Departemen Ekonomika dan Bisnis. Senang bisa berada di sini. Ini dulu kampus kami tercinta. Alhamdulillah udah bisa balik ke sini. Ya, beliau merupakan alumni angkatan 2002 yang memiliki pengalaman sebagai praktisi pendampingan UMKM, lalu juga ada ketua ahli ketua tim ahli program Magelang Keren, benar ya? Serta peningkatan kapasitas bisnis. Oke, baik. Pak Kristali Vega, untuk panggilannya dipanggil siapa biasanya, Pak? Vega, teman-teman taunya Vega. Oke, Pak Vega biasanya ya. Oke, terima kasih Pak Vega sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di hari ini. Saya tadi mungkin udah menyebutkan sedikit terkait latar belakang Pak Vega, tetapi mungkin hanya permukaannya saja, Pak. Jadi mungkin monggo Pak Vega bisa memperkenalkan dan menceritakan nih terkait background diri secara lebih dalam lagi. Monggo Pak Vega. Terima kasih sekali Mas Sultan Faizi. Ini kita berterima kasih dulu sama Mas Sultan Faizi. Ini salah satu contoh Gen Z ya Mas ya? Gen Z saya Gen Z yang bagus sekali ya. Saya senang sekali pertama kali ketemu kemarin waktu kita kafe Kadigama. Kadigama Fest ya. Beliau salah satu yang menjumpai. Ini buat contoh untuk teman-teman anak muda Gen Z ya. Jangan takut untuk membuka pembicaraan kepada siapapun itu. Walaupun memang kadang teman-teman di luar sana itu karena biasa gaul menggunakan itu namanya smartphone ya, seperti gadget. Kita milenial itu kan baru perpindahan ya, itu banyak sekali tata cara ya, adab-adab yang sangat kaku gitu untuk pembicaraannya. Alhamdulillah ternyata Mas Sultan Faizi ini jauh dari itu. Ya, terima kasih ya. Bagi teman-teman yang mau belajar bagaimana cara berkomunikasi bisa beneran ini Pak Vega yang justru ahlinya nih. Saya yang harus belajar banyak sama Pak Vega di sini seperti itu. Oke, baik, mungkin untuk latar belakangnya Pak Vega nih seperti apa nih? Dari mungkin perjalanan karir, lalu ada pendidikan seperti itu. Mungkin untuk pertama saya kelahiran Jakarta. Jakarta ya di tahun 83. Jadi memang sudah lumayan senior bukan dari umur ya. Kalau ilmu ya Masya Allah ya masih terus belajar. Kemudian kita bolak-balik Jakarta di kota Magelang. Dulu kebetulan mbah saya itu, kehidupan saya nggak lepas dari karakter-karakter mbah. Semuanya itu mbah saya itu pejuang gitu, seluruhnya tentara, yang laki-laki tentunya. Kemudian kita tinggal di kota Magelang gitu. Jadi bahkan mungkin mbah itu, saya banyak dididik sama mbah itu ya. Jadi mbah itu selalu mengisahkan perjuangan beliau. Mbah saya sekarang sudah meninggal dan putranya, shout out sama putranya ya, Mbah Lek Yangkung. Saya akan kirimkan ke beliau karena terakhir beliau ini salah satu putra terbaik bangsa. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. Beliau ini Adi Makayasa tahun 1960, lulusan terbaik Akademi Militer gitu kan. Nah ini saya sangat terkesan sama orang-orang mbah-mbah saya itu, yang dimana banyak dari teman-teman mbah sendiri juga selalu mengingatkan bahwasanya orang-orang itu banyak yang berjuang gitu kan tanpa melihat kemerdekaan.
Oke. Oke, saya itu tersentuh sekali ketika melihat itu. Jadi waktu di makam-makam itu ya Mas ya, Mbak itu selalu memperlihatkan, ini temanku dulu nggak lihat merdeka, ini temanku nggak lihat merdeka. Hal semacam itu mengena sekali. Iya, benar. Mengena sekali. Nah dari situlah kami berusaha untuk itu ya. Nah di Kota Magelang itu saya sekolah di SD di tempat saya tinggal, namanya Magersari 2. Kalau teman-teman tahu, teman-teman Kota Magelang nanti kemudian kita share gitu kan. Kemudian saya di SMP 1 Magelang. Di SMP 1 Magelang. Waktu saya lulus itu alhamdulillah juara 3 nasional. Untuk tangan ya? Kanunya bukan sekolahannya. 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 Jadi lulusannya itu semuanya saat itu lulusan namanya itu UMPTN apa namanya? Apa ya? Eptanas ya. Eptanas. Waktu itu Eptanas ya namanya. Iya, namanya Eptanas ya. Seingat saya Eptanas ya, itu terbaik nasional nomor 3. Waktu angkatan kakak saya itu terbaik nomor 2. Ya waktu itu kalah nomor 1-nya pokoknya saya ingat kalau nggak salah SMP 5 Jogja. Iya, SMP 5 Jogja. Sini ya masih kalah sama SMP 5 Jogja SMP 1 ya. Gimana kabar SMP 1 Magelang ya? Guru-guru saya nanti saya jawabnya. Terima kasih Pak Guru dari SMP 1 yang sudah berjasa ya menuntun Pak Vika sampai sekarang ya. Kemudian di SMA 1 Magelang gitu itu seperti pindah kelas aja Mas dari SMP 1 ke SMA 1. Nah ini SMA 1 Magelang itu juga salah satu putra-putra terbaik bangsa berasal dari situ. Wakil Presiden kita Pak Sudarmono itu dari SMA 1 Magelang. Dan saya kalau nyebutkan banyak sekali nggih. Dekan Fakultas Ekonomi UGM ya Pak Profesor Dr. Didi Ahyari menikah juga dari Prof. Salam Prof itu juga dari SMA 1 Magelang. Salam Prof. Lulusan SMP 1 Magelang dan SMA 1 Magelang itu salah satunya adalah Kabin yang sebelumnya Wamenhan. Kabin itu Jenderal Herindra. Nah itu juga dari SMA 1 Magelang. Jadi begitu banyaknya saya mencukupkan diri. Jadi kalau Mas tahu ya, kami itu sekedar we can see this far because we stand in the shoulder of giants. Jadi memang dibalik saya yang dikatakan tenaga ahli atau apapun itu saya hanya berdiri di begitu banyaknya raksasa-raksasa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mulai podcast ini terima kasih Mas juga. Saya berterima kasih sekali sama pahlawan-pahlawan yang tidak bisa ya tanpa tanda jasa ya. Ya guru-guru kami SD, SMP, SMA, kemudian juga kuliah gitu, sehingga kami bisa bermanfaat juga di pemerintah daerah, provinsi maupun di level nasional beberapa kali gitu. Jadi sekali lagi Mas, tenaga ahli atau apapun itu hanyalah karena kita itu bisa melihat lebih jauh, karena ya kami berdiri di orang-orang terbaik di negeri ini. Oke, terima kasih banyak Pak Vega ya. Dan Pak Vega ini juga berkecimpung di dunia bisnis nih tentunya ya Pak ya. Jadi mungkin bisa disebutkan Pak bisnis apa yang sedang dijalani, dan mungkin juga mungkin mendampingi bisnis-bisnis yang lain gitu sepertinya. Jadi kami mungkin cerita sedikit awalnya saya itu dididik militer gitu ya sama Mbah, itu karakter militer seperti itu. Kemudian waktu itu zaman 98 itu saya masuk SMA gitu, SMA. Terus kemudian kan sudah beralih antara kayak dulu kan militer itu militerisme banget gitu ya, seperti ya bukan militerisme, mohon maaf ya salah ya kata-katanya, maksudnya bener-bener berbeda lah zamannya antara 98 dari Orde Baru ke Reformasi, seperti itu bahasanya ya. Sepertinya kemudian PR-nya negara waktu itu kami dimintain teman-teman untuk kalau bisa di bidang ekonomi saja, istilahnya seperti itu. Terus kami masuk ke, dan isu-isunya memang waktu dulu kan ada isu-isu KKN semacam itu ya. Kami masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara waktu itu. Kemudian kami mendaftar di perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian setelah tahu prosesnya kami berada di sana, kami memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi ijazah nggak kami ambil gitu. Menarik ini. Terus ya menarik ini. Mengundurkan diri ya. Jadi teman-teman teman-teman ya waktu itu saya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STAN ya, di sekolahan tersebut gitu. Jadi
Kalau cerita panjang banget ini Mas, tapi intinya salam buat teman-teman STAN gitu, angkatan saya yang baik perpajakan maupun dan sebagainya gitu. Nah kemudian saya sebenarnya langsung usaha Mas, saya langsung usaha bikin sebuah e-commerce langsung, tapi menggunakan masih pakai waktu itu Microsoft Frontpage 97 gitu. Pakai Microsoft Frontpage itu sebenarnya bentuknya nggak terlalu e-commerce gitu, itu namanya content management system lah itu, seperti WordPress tapi gaya Microsoft gitu. Kalau sekarang WordPress terkenal sekali, kalau dulu kita pakai content management system namanya Microsoft Frontpage kayak gitu untuk bikin website gitu. Nah itu pengenalan pertama kali saya di bidang digital. Dari situ yang ada waktu itu hanya Google dan Amazon waktu itu ya, kebanyakan Amazon, Google itu baru naik daun seperti itu. Kiblat kami hanya dua, masalah data kita ngambil di Google, masalah hulu ya, data itu sebagai hulu kami untuk benar-benar apa yang kami lakukan itu based on data gitu kan. Kemudian kita melakukan pemasaran di hilir itu kita lihat researchnya melalui Amazon kayak gitu ya. Jadi itu basic kami. Kemudian setelahnya ibu tetap menghendaki kami kuliah gitu kan. Ya saya sendiri merasa setelah keluar yang harusnya jadi PNS Departemen Keuangan ya, Kementerian Keuangan, ya Kementerian Keuangan Perpajakan dengan tukin yang paling tinggi se-Indonesia. Ya, dan teman-teman itu semuanya hampir semuanya ya penempatannya di Jakarta gitu kan. Saya merasa gimana gitu sama orang tua, oke lah saya kuliah, dan itu ada bapak di situ ya, bapak menghendaki saya hanya mengambil satu jurusan terserah apa gitu kan, fokus ya. Saya nggak ada pilihan lain waktu itu, maksudnya nggak ada pilihan lain, saya hanya kan kadang kalau pilihan kan pilihan satu pilihan dua ya, benar ya, saya hanya milih D3 marketing ya, karena dulu memang setelah saya lulus dari STAN ya, saya keluar dari STAN itu memang sudah tidak ada UMPTN Mas kan, sudah waktunya UMPTN itu sudah habis. Terus kita masuk kan, terus bukaan keduanya itu D3 gitu. Tapi saya merasa senang dengan alasan itu, saya ngomong ben cepet lulusnya. Biar cepat lulus ya karena D3. Kemudian ini Mas. Apa itu Pak? Lucu ya. Ini lucunya apa nih? Saya itu saking nggak terlalu ininya ya, nggak terlalu, memang saya semangat kuliah, saya semangat belajar, tapi kuliahnya enggak. Gitu. Ya, jadi apa yang diomongin dosen literasi gitu, saya tanyakan terus ke dosennya juga beberapa, terutama yang di marketing ya, terutama di marketing karena memang itu fokusnya gitu. Nah, saya main ke dosennya dan itu kita praktek gitu memang kan gitu. Dan saya sudah jualan Mas Sona podcast yang sebelumnya ketemu alumni itu, beliau tahu sendiri ketika kita sudah mengadakan pelatihan sejak awal juga itu, beliau cerita nggak itu pengalaman beliau. Itu lucu sekali ya alhamdulillah, harus diulik lagi itu seru sekali. Yang jelas memang teman-teman sekolah itu make you a living ya, ijazah semacam ini make you a living, ini bisa mengantarkan kemana-mana tapi entrepreneurship itu make you a fortune katanya kayak gitu. Jadi seumur hidup ini nggak pernah aku pakai ini, kalau Mas lihat ini jelek banget ya. Waduh, sudah dalam bentuk apa namanya? Mungkin bisa ditunjukkan Pak. Kelihatan bisa ditunjukkan di depan. Kelihatan ya? Lebih jelas. Ini. Ijazahnya. Ya, ini sempat ketinggalan di kos lama, dan lucunya waktu pengambilan mungkin sudah setelah wisuda itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya lupa. Terus kemudian, belum ngambil sendiri gitu. Oh ya, saya ada tiket untuk pengambilan ijazah, nomornya 89 saya ingat. Saya ngambil di atas itu Mas. Nah, saya ngomong, mau apa Mas? Ngambil ijazah. Terus beliau nyari-nyari kan, ini nomornya gitu. Terus nggak peduli sama nomor saya, langsung dikeluarkan ini gitu, diberikan gini. Terus Pak ini nomor 90, tinggal ini gitu. Jadi saya terakhir ngambil ijazah nomornya beda, beliau yakin gitu. Udah, terus kemudian dapat ini Mas, dapat apa itu Pak? Ini sendiri saya mempertanyakan gitu loh, ini dapat ini. Amit. Boleh bisa dibacakan Mas gitu. Memberikan penghormatan kepada Crystal Vega Hornblenda dengan nomor mahasiswanya perlu disebutkan juga atau langsung mau nih? Jurusannya D3 pemasaran teman-teman di sini, dan atas prestasi yang diraih sebagai wisadawan berpredikat lulus tercepat dengan waktu studi 2 tahun 4 bulan pada wisuda periode 2 tanggal 19 Februari 2005. Waduh, tepuk tangan banget nih buat Pak Vega nih. Tercepat, lulus tercepat ini. Ya, itu kemungkinan besar karena saya kurang paham ya bagaimana metodenya gitu beliaunya. Teman-teman di sini kami percaya kami dapat nggih, kami percaya UGM gitu. Yang jelas mungkin memang karena komprek kita
cepat Mas. Gitu kompre. Kalau teman-teman kepengen gitu, ada tips dan trik Mas. Gitu. Jadi kalau saya itu dulu SKS itu pikirannya SKS kan 3 ya. 1 itu pertemuan dosen. Ini cuma perkiraan saya. Ini harus dipertanyakan sama dosen-dosen kami tercinta ini. Saya dulu pikirannya sederhana. Saya harus datang. Itu minimalnya C. Kebangetan itu kalau minimal C teman-teman. Tapi standar itu. Belum mesti itu juga. Itu cuma pikiran kami. Ini belum mesti benar salah loh. Ini harus ditanyakan ya. Cuman itu pemikiran saya waktu ini, waktu terjadinya seperti ini. Kemudian ngerjakan tugas sregep, nggak contek-contek itu, belajar ngerjakan tugas dari dosen itu dapat B. Ya, pikiran kita. Kemudian untuk A itu kita apa konteks yang diomongin ke dosennya itu, cari masalah-masalah lingkungan sekitar yang ya bisa kita solusikan dengan materi yang ada di dosen. Ya kita cari-cari sendiri gitu. Sehingga kita ketika presentasi, ada tugas kita presentasikan, dosen itu kita nggak usah ngomong masalah soal jawaban yang akan ditanyakan dosennya, karena itu cuma B. Menurut saya seperti itu dulu. Saya hanya cerita yang kalau sudah tahu ini berarti tahu yang diterangkan dosennya. Benar. Jadi aplikasi kan ini untuk terapan ya. Jadi penerapannya terhadap masyarakat, misalkan ya marketing ya. Nah itu tuh apa seperti itu. Nah itu yang kami lakukan sehingga dosen itu benar-benar tahu ini nggak hanya belajar, tapi di luar dia menerapkannya. Nah ini bagi teman-teman mungkin ya ini saran apakah benar atau salah gitu-gitu, tapi ini tips dari saya aja lah. Tips dari saya, teman-teman bisa melakukan demikian itu. Jelas datang gitu. Jangan protes kalau nggak datang kok dapatnya gitu. Itu jelas salahnya sendiri gitu. Datang aja belum mesti bisa. Ya. Maksudnya C itu kan bisa ya, cukup ya. Cukup biasanya itu karena datang dan bisa. Kalau nggak datang ya gimana? Ya, bisa jadi deh. Jangan gitu. Saya pernah ngulang sekali ya. Yang saya ingat ya itu bahasa Indonesia. Saya D, padahal bahasa Jepang saya AA loh. Ya. Ya, jadi D, kemudian saya ulang kayak gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan sesuatu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman memang pintu masuk pertama kali teman-teman itu untuk menjadi tenaga dan sebagainya, jelas paling mudahnya itu dengan ijazah dari entity ya, bisa dari university dan sebagainya. Itu pertama kali teman-teman, dan saya itu selalu memperkenalkan diri sebagai lulusan tercepat Fakultas Ekonomi UGM Kanada ini. Kanada itu luar biasa dampaknya itu, karena UGM Masya Allah ya, luar biasa dampaknya. Biasanya itu tepuk tangan pas aku sedih, wah ini besok aku harus cek ini kenapa aku dapat ini gitu. Karena saya nggak tahu ini kenapa dapatnya ya kan, karena waktu ijazah kan bareng-bareng gitu ya. Mungkin karena ujian komprehensifnya atau seperti apa, kami kurang mengetahui, makanya di sini selalu juga dipertanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Vega atas perjalanan karirnya yang udah sampai saat ini ya, udah disebutkan tadi. Nah, mengenai perjalanan karir nih Pak Vega, kan ternyata Pak Vega itu memiliki pengalaman yang cukup komprehensif dan terlebih lagi sebagai coach di sini, sebagai coach, lalu juga ada sebagai tenaga ahli laboratorium inovasi dan penelitian serta pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, hingga tenaga ahli wali kota sebagai ketua tim percepatan program unggulan daerah dalam pendampingan UMKM. Nah, itu perjalanannya seperti apa Pak? Bisa sampai sana? Jadi ini kisahnya lucu teman-teman, bagi teman-teman yang serius belajar kemudian mempraktekkan ilmunya gitu ya. Teman-teman mau nggak mau itu akan dipinang, bukan yang daftar pekerjaan. Mau nggak mau. Jadi shout out dulu sama Dr. Aziz ini, wali kota Magelang 2021-2025 gitu kan beliaunya. Ya, beliau mengundang kami sebagai tenaga ahlinya beliau di bidang yaitu untuk percepatan program unggulan kota Magelang, namanya Magelang Ren. Ya, waktu itu karena beliau ini inovator Mas. Beliau ini inovator, beliau itu punya pengusaha ya, walaupun pengusahanya beliau cuman punya 4 rumah sakit. Maaf. Enggak, saya sering guyon ya. Ini bercanda teman-teman ya. Dr. Aziz itu egaliter orangnya. Dr. Aziz itu egaliter orangnya. Dia kalau lihat ini ya ketawa gitu ya, memang dia seneng cangkruan sama masyarakat itu ya, nongkrong ngopi bareng, ngobrol gitu. Ya.
memang beliau kayaknya seperti itu. Nomor telepon beliau disebarkan waktu beliau jadi wali kota. Ya, dari situ nomor saya terpaksa. Gitu. Jadi itu banyak adab-adab yang kami nganu. Nah, teman-teman, ada orang sekaligus yang menjawab pertanyaan, gimana sih kok Mas Ega bisa sebagai tenaga ahli kayak gitu-gitu. Ya, teman-teman fokuslah pada investor thinking. Kebanyakan kita itu underestimated, namanya itu SWOT, Mas. Teman-teman, kita kembali ke buku ya. Iya, benar. Jadi you never with basic. Teman-teman tahu semuanya SWOT itu apa. Strength, weakness, opportunity sama threat. Strength itu mempengaruhi opportunity. Ketika teman-teman itu memiliki kekuatan, wah aku tuh kekuatannya di diplomasi, aku kekuatannya di public speaking, gitu-gitu, pasti memiliki opportunity sesuatu. Aku kekuatannya di sini, punya opportunity, aku punya kekuatan gitu. Itu jadi itu internal kan, ya, kekuatan internal. Kemudian punya kelemahan, ya, weakness gitu, pasti kemudian memiliki threat. Wah, ancamannya di sini. Misalkan aku tuh pasti kelemahannya itu agak malas gitu kan. Kemudian threatnya terlambat, ya, dikatakan tidak profesional dan sebagainya itu. Nah, teman-teman biasanya mayoritasnya manusia itu dari strength-nya dulu. Nah, kemudian baru dia itu lupa akan threat. Ini majority-nya. Bahkan pengusaha-pengusaha teman-teman. Bahkan kalau kebanyakan versi saya ini ya, versi saya sepengetahuan formula ya, pengetahuan kami itu beberapa miliarder, teman-teman miliarder yang kami kenal, itu sikapnya mereka ini memiliki strength yang luar biasa. Ya. Tapi threat-nya juga luar biasa besar. Ini menghalangi beliau untuk menjadi seorang bilioner. Majority-nya ya. Jadi kalau yang kami pahami, kami beberapa kali duduk nih bersama, ya kok bilioner ya bahasanya, ya triliuner lah. Triliuner, waduh. Ya, yang kami bisa pelajari dari beliau, walaupun nolnya hilang jauh ya dari kami. Satu hal itu adalah mereka ini fokus pada penghilangan threat dan fokus pada satu strength-nya. Jadi di puncak piramid itu, kemampuan itu di seluruh dunia nanti itu, misalkan seluruh Indonesia ahli itu tinggal nanti yang ahli benar-benar di puncak itu, di top tier-nya keahlian itu tinggal sedikit, Mas. Iya, jadi kalau kita menjadi generalis, majority-nya hanya sampai, kalau dari valuasi sampainya miliarder. Ya, jadi itu ciri-cirinya ada, Mas. Ciri-cirinya ketika terlalu fokus pada generalis, ini ciri-cirinya itu adalah oportunis. Jadi misalkan sudah punya 10 miliar lah ya, usahanya sudah valuasinya 10 miliar gitu. Kemudian beliau ini mulai untuk konglomerasi di luar dari core bisnisnya. Jadi ambil ini seperti itu. Yang ini jadi tidak fokus ke atas gitu kan, tapi melebar gitu. Nah, ini yang menghalangi biasanya. Dari situlah perekonomian ini rasanya sesak di tingkatan small medium enterprises. Ya, di bawah 100, yang valuasinya di bawah 100 miliar itu masih UMKM biasanya. Itu terlalu sesak karena teman-teman yang pinter-pinter ini, Mas, ya, pengusaha-pengusaha itu terlalu fokus pada strength, threat-nya banyak sekali. Nah, mereka ini saling satu sama lain saling bersaing ya. Untuk scale up, teman-teman itu membutuhkan threat ini yang dilakukan dan fokus, benar-benar harus memilih, Mas. Fokus pada apa sih sebenarnya. Nah, dari situlah kita bisa kolaborasi di level atasnya. Di level atas, scale up-nya itu teman-teman, bagi teman-teman ya, teman-teman miliarder di luar sana ya, salah satu konsultan 100 besar pengusaha banyak di KPP Pratama tertentu gitu kan. Jadi dari situ teman-teman ini usahanya itu ada yang satu CV-nya pada dia punya banyak usaha yang sudah omsetnya 10 miliar dalam sebulan gitu. Nah, ini memang kami selalu ingatkan untuk fokus kepada core bisnisnya ketika mau scale up, sehingga nanti di sana teman-teman yang sama-sama nih, Mas, ya, teman-teman segitu yang bisa dari menengah ya, kemudian menjadi besar, entah itu nanti IPO dan sebagainya. Nah, ini saling berkolaborasi di atas sana fokusnya. Kalau membuat unit-unit usaha baru gitu kan, yang tidak core-nya di sini, ini menyempitkan waktu dan tenaga pikirannya sendiri capek, karena ya berinvestasilah kepada apa yang kamu ketahui gitu. Jadi teman-teman kan, wah begitu punya uang yang banyak itu kan, wah aku dulu kepengen usaha itu juga. Jadi sepertinya itu tetangga
rumah tetangga hijau, aku juga bisa usaha itu, Iya, benar. Sky is the limit kalau kita ke atas, Mas. Nah, di atas 100 miliar, valuasi di atas 100 miliar itu semuanya fokus, Mas. Semuanya fokus. Bukan berarti orang-orang di perusahaan besar itu tidak bisa juga membuat perusahaan-perusahaan yang kecil, tapi karena memang cukup, Mas, dengan besarnya itu kemudian cukup. Nah, apalagi ya tadi kalau boleh tanya cintanya, Pak, kalau tantangannya terbesar UMKM tuh sebenarnya di Indonesia tuh seperti apa, Pak? Karena kan kita UMKM tuh ada banyak ya, mungkin dari hingga small hingga medium, bahkan yang udah disebutkan tadi. Jadi small medium enterprises, kalau kita itu small medium enterprises itu kan kecil menengah ya, UKM. Ya, kalau kita di sini ada mikro ya. Ada mikro juga. Nah, jadi mikro, medium enterprises. Mikro, small, medium enterprises. Jadi tantangannya pertama jelas kompetensi, Mas. Pertama jelas integrity. Kalau hubungannya sama investasi, pertama integrity. Biasanya orang ditanyain dulu itu bisa dipercaya atau tidak dan sebagainya gitu. Sebagai contoh, entah kenapa ketika kami saya pernah tanya, loh kok yang ditanyain saya, misalkan ada pejabat gitu kan keluar yang ditanya saya jadi penasehat di mana gitu, ditanyain jadi konsultan juga, loh kenapa milih saya, itu ada ahli-ahli beliau-beliau di sana, ya tunjukkan Mas ahlinya siapa, nanti nggak tahu, loh kok malah saya yang suruh nunjuk ahli, loh bisa gitu. Terus saya bilang, loh kenapa milih saya, lah ternyata karena saya keluar dari perpajakan gitu katanya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa, ya itu mungkin saya seperti, ya ini nggak tahu kenapa teman-teman ya, saya seperti dituduh sebagai orang yang jujur gitu, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Jadi ini PR besar buat teman-teman semua gitu, dimana ketika teman-teman yang berjuang di sana ya, banyak teman-teman masih berjuang tidak kenal lelah gitu, dari perangkat ASN maupun militer ya, dan sipil bersenjata yaitu Polri. Beliau ini bekerja jujur luar biasa, dari bangun tidurnya dan pulangnya itu banyak. Itu kalau ibaratnya dibelah itu ya getahnya hampir nggak ada gitu, sampai capeknya gitu ya. Nah, PR kita semua untuk bagaimana kita mengembalikan konteks integriti kita ke dalam satu wadah gitu. Satu wadah ya, teman-teman itu memang saat ini sedang challenge-nya itu adalah challenge integriti. Alhamdulillah saat ini memang gerakan-gerakan nasional sudah banyak, termasuk diinisiasi presiden kita untuk pemberantasan korupsi dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah harapan-harapan sehingga teman-teman ini tidak mengalami zaman-zaman seperti kami gitu. Ya, ini itu challenge-nya bagi teman-teman yang jujur kalau di pemerintahan. Ya, ini kami mewakili ya, juga yang mewakili itu memang harus bersabar. Jadi teman-teman kalau teman-teman masuk pemerintahan atau ikutan tender pemerintahan dan sebagainya, itu alasan kenapa saya nggak pernah ikutan tender gitu. Salah satunya itu challenge-nya, yaitu teman-teman ini kalau memang mau berbakti sama bangsa dan negara, all out gitu. Termasuk risiko kriminalisasi. Karena kenapa? Ya ini PR kita bersama. Jadi kalau teman-teman memang prinsipalnya itu negara, teman-teman siapkan diri untuk berjuang untuk negara gitu, baik itu menghadapi apapun gitu. Jadi kami juga menghimbau untuk tidak turun ke jalan demonstrasi dan sebagainya, karena kenapa? Itu memperberat perkara. Beberapa mahasiswa yang kami sesali turun ke jalan berdasarkan atas emosional kayak gitu. Bisikan teman-teman seperti ini, sabarlah gitu, tunggu bener-bener itu teman-teman itu tahu permasalahannya. Jadi ada namanya analisis di kebijakan itu pentahelik, Mas. Gitu. Bicarakan dulu sama akademisi, para guru-guru kita, konsultasi kepada mereka. Gitu. Gen Z itu semangatnya luar biasa, milenial begitu banyak dulu yang menurunkan Pak Harto dan menyesal. Jangan lakukan hal yang sama dengan pendahulu. Saya selalu diingatkan, Mas. Saya selalu diingatkan untuk Mas Wika sabar. Dulu saya juga presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi ini salah satu bagian dari kami paham, Mas. Bagi kami juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu, saya nggak OT itu tentang permasalahan ini. Kami di dalam dan kami berusaha membantu pemerintah sekuat tenaga. Jadi
bagaimana cara membantu pemerintah gitu sekuat tenaga tanpa juga merusak diri. Kalau di penjara juga kasihan kan Mas. Iya, padahal sekarang salah satunya adalah mahasiswa yang sampai saat ini masih ya harus menghadapi itu. Jadi teman-teman konsultasikan pada guru-guru kami, ya akademisi, kemudian konsultasikan kepada pemerintah, pejabat yang jujur itu banyak yang jadi jangan sampai pejabat-pejabat 1, 2, 3 yang memang sebenarnya sepakat, teman-teman lain di pemerintahan juga sepakat beliau-beliau ini orang yang tidak baik, oknum yang tidak baik gitu. Dan kenapa kok didiamkan? Coba tanyakan kepada beliau-beliau ini. Gitu. Jadi pesanan kita seperti ini Mas, kayak gitu. Jadi kebijakan di luar situ itu kita kadang tidak tahu, tanyakan dulu. Tanyakan dulu dan usahakan jadi ada 2 akademisi, kemudian pemerintah sendiri, ya, baru nanti ke private sector. Ini benar-benar nanti menyangkut investasi itu Mas. Jadi ada namanya analisis PESTEL. PESTEL gitu biasanya dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekosistem dan legal. Gitu. Cobalah berpikir investor thinking dari sisi biasanya teman-teman ini dari kami gitu. Kalau kami menerangkan di industri mikro, kita nyambung tadi pertanyaan tentang UMKM ya sekaligus gitu. Teman-teman terlalu memikirkan political point of view terlebih dahulu. Jadi keinginan kita apa itu yang diutamakan, sehingga sangat mudah sekali untuk jatuh kepada politik praktis. Dalam tanda kutip tertipu politik praktis, di mana dia itu secara naluri ya, yang kuinginkan ini gitu. Keinginannya ini timbullah motif ekonomi. Misalkan aku pengen anakku bisa masuk PNS, gitu kan. Nah, politiknya gitu ya, atau UMKM bisnis lah gitu. Kemudian dia motifnya berbisnis, mendirikan sebuah usaha ekonomi, ya, motif ekonomi. Nah, seperti itu. Kemudian adalah janji-janji, entah dari siapa gitu, ya janji-janji politik kan, nah, seperti itu. Janji-janji politik, you udah aku pilih, kemudian dari masyarakatnya, you udah aku pilih, maka aku akan memberikan ini buat you, entah itu dengan uang atau apa seperti itu. Nah, UMKM ini terjebak pada circle 2 itu, politik dan ekonomi, hanya sebatas itu. Keinginanku apa, motif ekonominya apa, ya. Padahal masih ada lagi Mas. Itu masih ada lagi, yaitu fungsi sosial. Apa sih fungsinya teman-teman UMKM itu buat sosial? Gitu. Karena banyak produk yang sama dijual, gitu kan. Orangnya beda, akan beda hasil. Seperti itu. Benar. Gitu. Mohon maaf, saya ini es pongpong, S1 saja tidak. Es pongpong benar. Saya selalu ketika seminar dan sebagainya saya es pongpong, tapi kenapa saya dipanggil? Ternyata kami tidak diragukan atas integritinya. Seperti itu. Setidaknya bagi mereka ya yang tahu ya, seperti itu. Dari situ dan kami memang secara analisis PESTEL kami full circle. Yaitu, jadi teman-teman bagi UMKM yang ingin dapat investor, ya ada satu aja pakai analisis PESTEL dan SWOT tadi. SWOT sama PESTEL. Ini SWOT salah satu cara untuk kita dari kami itu 2. Bahkan ya saya pernah pulang bareng seorang profesor di bidang ilmu manajemen. Nah, teman-teman tahu kalau UGM. Nah, itu beliau ngomong, masih ke sekolah lagi gitu. Siap Prof, ini kayak dokter Aziz ini. Aku udah bilang siap ya, insya Allah ya. Kalau saya sekolah lagi gitu, bukan berarti saya akan menghadap lagi guru-guru kita. Jadi saya akan sekolah lagi insya Allah gitu. Itu bisa jadikan dokter yang saya omongkan tentang SWOT sama PESTEL. Karena beliau sudah ngomong seperti itu, ya ini insya Allah akan saya jadikan disertasi suatu saat nanti. Masih lama nggak Mas? Coba bayangkan saya dari D3 ke S3 gitu kan. Tapi beliau ini Masya Allah gitu loh. Ya terima kasih Prof untuk semangatnya. Ya insya Allah saya akan sekolah lagi gitu kan. Kalau Mas nanti udah D4 itu berarti secara serata saya harus belajar. Ya. Loh ilmu itu nggak terbatas ya. Sky's the limit itu. Jadi kita harus belajar terus menerus gitu. Nah, kami yaitu jadi kita kembali ke analisis PESTEL bagi UMKM. Perhatikan analisis PESTEL tadi, jadi politik, ekonomi, sosial, teknologi. Ya kan biasanya kalau mulai masuk teknologi, ekosistem sama legal ini sebenarnya permasalahan makro Mas. Kalau kami nulis ketika kepengen disertasi kami ceritakan kepada Prof itu adalah itu. Saya membedakan antara makro dan mikro. Jadi ini malah konsultasi. Ini menurut pendapat saya. Jadi saya
pengen banget kalau ada komen dan kritiknya habis-habisan, monggo silakan, saya senang sekali gitu. Jadi bagi kami itu teman-teman itu mentok-mentoknya usaha mikro yang nggak bisa besar scale up, tidak mempedulikan teknologi, tidak mempedulikan ekosistem, tidak mempedulikan legal, itu belakangan semua. Teman-teman di UMKM itu pedulinya cuma satu, keinginanku apa, political point of view, aku pengennya kayak gini. Kemudian dia motif ekonomi ya, kayak gini, caranya seperti ini, terus baru sosial, bersosialisasi agar dapat istilahnya pansos gitu ya, atau pakai medsos agar dapat sosial sponsor sebagainya. Nah, bagi yang kepengen UMKM, yang kepengen jadi makro, mampirlah ke kampus, tanya kepada ahlinya. Itu pertama ya. Jadi ya kalau kepengen scale up ya tanyakan kepada para ahli. Beliau LP2M misalkan kalau di Kota Magelang misalkan ada Universitas Tidar di sana. Ya gitu. Shout out juga untuk Dr. Eni, beliau tenaga ahli wali kota di bidang administrasi negara. Ya, waktu kami bersama Dr. Aziz waktu itu. Nah, tanya kepada beliau-beliau seperti ini itu, nanti setidaknya akan diarahkan kepada ini mas gitu. Bahkan pernah kami juga kunjung ke Untidar gitu, langsung ketemu Bapak Rektor, terima kasih atas bimbingannya Prof. G gitu kan, Rektor Untidar gitu. Waktu kita mendampingi UMKM, besok juga kita mendampingi Koperasi Untidar gitu kan. Itu begitu banyak kesempatan yang digelar habis-habisan sama universitas gitu. Nah, teman-teman ini UMKM kayak menjauh gitu, entah kenapa seperti itu ya. Walaupun saya tahu ya alasan-alasan di balik mereka, cuman kami berusaha mulai podcast ini untuk ya kembalilah ke kampus, tanya-tanya, jangan malu, mereka itu tangan terbuka. Bahkan mereka ini dana-dana dari Kemendikbudristek dan sebagainya itu waktu dulu banyak untuk memang pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah government. Government. Itu jelas ya, ada kebijakan apa dan sebagainya untuk menuju ke sana. Untuk ekspor paling mudah kan ya perizinan dan sebagainya legal, nanti sangkut pautnya dengan legal ya terakhir. Dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, private sector akan dikenalkan dengan supplier gitu kan, atau marketer dan sebagainya gitu. Kemudian yang keempat adalah community. Ada kalau yang mungkin dikenal masyarakat, ada forum pelatihan vokasi, kemudian juga, ada Kadin, ada HIPMI buat anak-anak muda gitu kan. Walaupun kami kurang detail mengetahuinya ya. Jadi saya kemudian yang terakhir adalah media. Jadi tadi ya environment itu ada environment pentahelix, yaitu akademisi, kemudian government, private sector atau bisnis ya, bisnis swasta. Kemudian itu community, kemudian yang terakhir adalah media. Nah, ketika ini kompak, Mas, 5 ini kompak, datanglah namanya hexahelix. Iya, hexahelix itu adalah investasi. Ya, bagi kami hexahelix. Jadi kalau teman-teman bisa mengumpulkan 5 elemen masyarakat ini, gitu kan, maka hexahelix ini akan datang. Investor itu akan datang sendiri. Seperti tadi, ketika kami itu direkomendasi lah di 5 ini gitu kan, direkomendasi setuju semua gitu, maka tiba-tiba kami disodori menjadi tenaga ahli itu kan. Iya, jadi misalkan kerja daftar nggak bisa karena tidak dikenal sama pentahelix. Kalau teman-teman dikenal sama akademisi, teman-teman dikenal sama government gitu, teman-teman dikenal sama private sector, terus teman-teman dikenal sama community ya, kemudian media juga mengenal teman-teman, investor akan datang. Itu seperti itu teorinya. Itu cukup cukup komprehensif sekali, dan itu mungkin bisa digunakan bagi UMKM yang terakhir mikro berarti. Yang terakhir ada legal. Biasanya begitu banyaknya pengusaha gitu, terakhir legal. Pasti legal biasanya. Ya, jadi kalau teman-teman yang langsung berpikiran ke depan, teman-teman setidaknya langsung berpikiran investor thinking dari lifestyle gitu kayak. Jadi bukan pastel gitu, apa namanya? Jadi dari legal dulu. Itu legalnya disiapin. Biasa teman-teman saya besok itu tidak diundang untuk operasi bagaimana NIB masyarakat itu kan hubungannya sama legal dan karakter. Kemudian habis itu ekosistem, teman-teman langsung masuk ke kampus, di sana ada inkubasi, ada macam-macam pemberdayaan, cari informasi di sana ekosistemnya itu ya. Cari program-program government seperti apa, gitu kan. Dari government ini kita bisa mengetahui apa saja private sector di bidang tersebut. Misalkan tanya dinas UMKM, tanya
apa saja bisnis-bisnisnya, terus bagaimana kita belajar ke sana. Ada pelatihan-pelatihan di government itu, ikuti ini, setidaknya update gitu kan. Kemudian kita ditemukan ada nggak supplier gitu kan yang harus belajar ke sana. Kemudian yang terakhir adalah media, seperti itu, teman-teman bisa pakai sendiri media sosial dan sebagainya, seperti itu. Jadi hal yang seperti ini itu lebih rapi kelihatannya sama investor. Karena jarang Mas harus membutuhkan konsultan seperti itu. Tapi kalau teman-teman uniform with basic, pakai basic ini aja. Dan SWOT sama PESTEL tadi, ya ingat SWOT itu underestimated, ya karena kita selalu ketemu SWOT lagi. Cuman ingat kalau teman-teman ingin scale up ya dari UMKM mendapatkan investor, fokus sama zero complaint kalau di CRM, ya customer relationship management, zero complaint gitu. Jadi zero complaint ini membuktikan bahwasanya teman-teman itu hampir-hampir tidak ada threat. Teman-teman itu memperbaiki diri terus, upgrading terus, memperbaiki diri dengan fokus kepada satu strength. Ya, lainnya bukan berarti kita nggak punya strength yang lain, gitu kan? Strength yang lain cukup, ya, cuman kita memiliki spesialisasi di bidang tertentu. Ini cenderung lebih menarik buat investor karena kalau mereka beranggapan, walaupun kita tidak seperti itu, mereka beranggap wah ini tidak ada kompetisi. Nah ini juga untuk melatih teman-teman berpikir bahwasanya saya tidak pernah berpikir akan kompetisi Mas, termasuk ini saya tidak memahami. Kami memang tidak pernah, karena ya winner focus on winning, loser focus on winner. Jadi kalau teman-teman memahami sendiri ya, konseling diri, memahami diri, apa sih kekuatannya, apa sih kelemahan, dan fokus pada kelemahan, disingkirkan kelemahannya, muncullah satu strength gitu, kuatkan itu strength itu, nanti akan muncul kok. Iya, pastinya. Jadi ada istilah ketika teman-teman tidak dipahami yang lain, nanti unknown language welcome to you. Jadi akan jadi ada ally, ada orang-orang di luar sana yang akan tahu bakat sama strengthnya. Iya, strengthnya teman-teman di sini untuk mengambilnya dan mengajak bergabung gitu. Benar, keahlian itu di suatu titik akan nampak Mas. When you don't talk it simply, you don't know well enough. Jadi sebisa mungkin teman-teman ini memahami perkara-perkara bisnisnya sampai bisa mengatakannya dengan simple ya. Kalau di marketing itu mengkomunikasikannya dengan sederhana sehingga bisa disampaikan dengan cepat. Nah, investor paling suka ini itu karena waktunya sedikit. Investor itu ngomongnya 1, 2, 3 selesai, mau dipahami. Tapi boleh tanya Pak, ini mungkin inti dari topik yang kita bahas kali ini mungkin ya. Lalu mengapa bisnis yang didampingi mentor itu atau mungkin konsultan atau mungkin ahli sebagai tenaga ahli tentunya cenderung lebih dipercaya investor Pak? Ya, yang pertama investor itu ingin free of mind ya. Dia ini udah punya uang sebenarnya, dia nggak, kebanyakan dia punya bisnis sendiri, cuman dia tahu talent gitu kan, ada niat baik dari dia, terus udahlah kita beri kesempatan misalnya seperti itu. Dia ini sebenarnya kan untuk membebaskan pikiran dia ya. Bisnis sendiri siapapun itu investornya, dia ingin, aku nggak mikir setelah aku kasih uang ini ke orang gitu ya, karena berbau bisnis. For me bisnis is mutual, jadi mutual benefit ya. Jadi satu kata untuk bisnis itu adalah mutual bagi saya, gitu kan, mutual. Kalau enggak berarti kan dia bersosial aja. Gitu. Benar. Bisa jadi investor, udahlah ini aku anggap ada gitu. Dan banyak seperti itu karena anggapannya itu ya dari 100 investasi satu yang sukses itu. Nah, kalau bagi ahli ini jadi mengecilkan variabel yang ada, misalnya dari 100 bisa mengecil dari, dan ahli ini memiliki standarisasi Mas. Ya, kita mengenali standarisasi di dunia ketenagakerjaan melewati SKK ini ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang ini berasaskan hukum Mas, sehingga beliau sendiri, oh ya aku tuh niatnya mau bantu nih investor ini, setidaknya kita dari sisi investor ya, aku mau niatnya bantu, tapi jangan sampai aku bantu malah berbalik karena dia ketika legalnya ndak ada, environment tidak dipahami malah bikin masalah gitu. Kemudian teknologinya sekarang ada UITE lagi gitu. Bagaimana cara promosi dengan baik dan benar melewati seperti itu, ini kan ada standarisasinya gitu. Benar. Kemudian dari sisi sosial ya tidak menyebabkan ada, ya kan investor pengennya senang-senang aja gitu. Dia di investor malah dia menjadi serangan publik, itu juga ketahuan nih bisnis siapa kok melakukan
caranya seperti ini itu. Seperti itu karena UMKM ya, yang penting untung itu kan cara-caranya ya tidak memerlukan sosial juga. Shortcut tertentu. Nah, barulah motif ekonomi ada. Ya, setelah ada uangnya gitu kan. Biasanya dalam sisi material walaupun ada juga namanya exchange gitu kan. Exchange of value gitu. Nggak harus berpikir secara materi gitu ya, karena material itu sebenarnya kan cuma exchange of value gitu dan itu ditandai dengan adanya monetary policy lah kayak gitu. Lahirnya monetary policy kan berdasarkan atas gitu exchange of value masing-masing sudah nggak ada kesepakatan, akhirnya adalah sistem moneter. Terus kemudian yang terakhir barulah ketika itu dia menyelesaikan hajatnya gitu. Investor kan yang terakhir jadi itu yang dipikirin jadi dan kalau ketemu investor bagusnya investor yang seperti itu mas, yang sudah selesai sama dirinya sendiri ya. Jangan sampai ketemu investor yang nggak peduli legal, nggak peduli legal, nggak peduli ekosistem gitu kan. Negara melarang hal ini, langgar. Akademi melanggar hal ini, langgar. Ya teman-teman seneng aja, malahan nggak ketemu investor yang seperti itu. Nah, buktinya tenaga ahli sendiri itu sebuah filter sebenarnya. Kalau diawasi tenaga ahli itu investor-investor seperti ini juga yang ingin mengambil keuntungan berlebihan juga kepada UMKM juga nggak mau mas. Jadi UMKM sendiri kalau didampingi tenaga ahli itu seneng aja. Dia itu sepertinya sudah tinggal diarahkan seperti itu, punya standarisasi dan itu di mata hukum sah. Baik. Ini mungkin yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ini karena kita berhubung environment-nya itu di lingkungan akademis ya, dan tentunya banyak mahasiswa yang menonton ini juga ya. Yang terakhir pesan singkat dari Pak Vega nih untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha namun masih ragu untuk melangkah mungkin. Ya teman-teman, pertama kami Invokasi 2024 kebetulan diundang Sekolah Vokasi UGM. Kami duduk bersama di Hotel Tentrem ya 2024 kemarin. Iya, itu waktu mungkin Lustrum juga ya. Saya kurang tahu. Pokoknya Invokasi 2024 ya. Kami diundang sebagai penasihat Forum Pelatihan Vokasi DIY. Saya duduk bersama Prof Miko. Shout out to Prof Miko. Ya, Prof Miko beliau direktur waktu itu, sekarang masih nggak ya, direktur Vokasi UMY ya. Saya duduk bersama beliau di tempat duduk nomor 1 ini karena ditarik sama beliau. Saya entah harusnya nomor duduknya berapa gitu kan. Itu kemudian ada Pak Sekda juga, beliau hadir di situ di tempat duduk nomor 3. Nah beliau di tengah posisinya nomor 3 nomor 1 itu penasihat gitu kan. Nah itu ya membicarakan, Prof Miko menanyakan kepada saya ya, dan di situ juga pembicaranya ada 28.000 ya, DIY mas. Provinsi DIY itu provinsi dengan sumber daya manusia yang luar biasa ya tinggi ya dibanding provinsi-provinsi yang lain seperti itu, paling tinggi. Kemudian ada 28.000 correct me if I'm wrong ya, tapi secara umum yang pembicaraan kalau saya salah ya mohon diingatkan, itu ada 28.000 lulusan, pekerjaannya hanya 5.000 dan beberapa itu bahkan lulusan S1 itu daftar yang itu pembukaannya hanya SMA gitu nggih. SMA 1 tuh daftar pembukaan salah satu chain restoran franchise gitu ya yang kami kenal gitu kan, yang terkenal di Indonesia gitu. Lowongannya SMA, yang daftar itu luar biasa banyak dari S1 gitu, dan hanya membutuhkan hanya membuka 200 tapi antrinya luar biasa besar. Nah ini salah satu pembicaraan mas gitu. Nah ini itu jawaban salah satu juga pembahasan RPJPD gitu mas, menuju Indonesia Emas gitu kan. Fokusnya 5 tahun pertama, RPJMD 5 tahun pertama ini kami sambil menitipkan pesan daerah nih untuk semuanya. Jadi Indonesia Emas itu 2045 itu memang Indonesia itu akan emas, tapi apakah generasinya emas, yaitu generasinya teman-teman di sini Gen Z ini mengikutinya atau tidak itu. Jadi apakah mau jadi generasi emas atau mau jadi generasi cemas? Nah, siapakah yang akan menjadi generasi emas? Ya yang mengikuti program, setidaknya Uniform with Basic ikuti program pemerintah selama RPJMD 5 tahun ini, yaitu apa? Sumber daya manusia. Jadi selama 5 tahun ini Indonesia ya itu menggelontorkan untuk peningkatan sumber daya manusia luar biasa. Lihat saja Pak Prabowo berusaha sekali
untuk permasalahan gizi, nggak hanya pelatihan gitu. Besok pemimpin negara dimulai dari anak-anak kecil gitu. Kami nggak ngomong masalah program teknisnya dan sebagainya, cuman keinginan beliau ya. Ya, kemudian beliau, arah-arah beliau, visioner beliau adalah ke arah sana. Jadi dalam hal ini bagaimana dengan teman-teman yang sudah kuliah? Yang jelas-jelas 20 tahun lagi jenengan seperti kami di sini gitu. Nah, titipannya pesan para guru kita yaitu ya jangan tinggalkan gerbong 5 tahun ini untuk sumber daya manusia itu ditingkatkan. Karena gerbong selanjutnya berarti gerbong nomor 2. 5 tahun kemudian berarti tahun 2031 ya. Nah, 31. Bagi teman-teman yang bisa memaksimalkan diri untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu, maka tingkatkanlah 5 tahun ini. Digelontorkan pelatihan dan sebagainya gitu, belajar terus, sabar. Kemudian nanti selanjutnya ada RPJMD selanjutnya gitu. Jadi RPJMD kan RPJMD 4 kali gitu. 4 kali. Ya, dari situ teman-teman jangan sampai ketinggalan di Indonesia Emas nanti. Karena negara besar Indonesia Emas itu memang jadi negara besar yang ditakutkan adalah the middle itu akan hilang. Kami ingat mimpinya negara itu kan semuanya itu kalau ada rata ya ratanya di sini, enggak gini kurvanya. Ini yang miskin banyak, kemudian ini yang kaya banyak gitu. Jadi ya, middle-nya enggak ada. Yang diharapkan kan memang middle itu ada up middle class, middle sama low middle class. Diharapkan ada 3 itu. Nah, tapi kenyataannya saat ini katanya kaum middle sudah hilang. Adanya cuman kaum di atas dan kaum di bawah. Seperti itu. Nah, ketika Indonesia Emas ini semakin besar, nah pemegangnya ini itu ditakutkan hanya orang-orang yang di atas sana dan gapnya ini terlalu banyak. Jadi kurvanya seperti ini terlalu di sini dan ini hampir hilang. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak diinginkan. Dari situ pemerintah mengenjot sumber daya manusia ini. Nah, ini semoga dengan adanya kami di vokasi, kami hanya anak bontot gitu ya kalau katanya beliau dari dekan vokasi kemarin sebisa mungkin saya berusaha minta izin Prof. Agus untuk berusaha sedikit banyak melakukan terjun ke lapangan. Kami sebenarnya selalu juga, cuman kami mohon bimbingannya kepada Prof. Agus gini dan prof-prof lainnya yang kami selalu recoki ya dari Prof. Miko, Prof. dan sebagainya gitu. Nah, semoga kami bisa mengajak teman-teman semua gitu ya untuk menjadi contoh buat generasi yang lain, generasi selanjutnya. Terima kasih sebagainya. Terima kasih Pak Vega. Jadi ingat teman-teman, lapangan pekerjaan sekarang sudah mulai ini, jadi jangan ragu untuk melangkah. Jika ingin berusaha, usahalah, seperti itu. Lakukan, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Benar ya Pak ya? Ya, tentunya dengan analisis-analisis yang telah disampaikan Pak Vega sebelumnya tadi, ada 2 ya Pak yang terutama ya, ada PESTEL dan SWOT seperti itu. Nah, itu bisa diaplikasikan oleh teman-teman untuk menjadi baseline ya, baseline untuk menuju lebih baik ke depannya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kristali Vega atas insight dan pengalaman yang sangat berharga pada hari ini. Dari obrolan ini kita bisa belajar banyak investor yang tidak hanya melihat keuntungan ya, tapi juga melihat kepercayaan, kesiapan bisnis, ada kualitas dari tim mungkin ya, dan perlunya pendampingan yang tepat. Nah, semoga episode kali ini bisa membuka wawasan teman-teman semua bahwa membangun bisnis bukan hanya soal ide saja, tetapi juga soal kredibilitas dan kesiapan untuk berkembang ke depannya seperti itu. Baik, saya Sultan Faizi pamit undur diri. Nantikan terus episode podcast Alumni Insight berikutnya dengan cerita perjalanan nyata dan perjalanan berharga lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Makasih Mas. Matur nuwun Pak Vega.